Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta. Menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Senin 29 Juli 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bencilah kejahatan, lakukanlah kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata kejahatan? Kita kerap memiliki pemahaman bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang berkarakter keras, yang tidak bisa mengontrol amarahnya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang lemah, orang yang lembut, orang yang gemulai sekalipun bisa melakukan yang namanya kejahatan. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat di media sosial sekarang ini. Pelaku kejahatan tidaklah mesti orang yang bertampang sangar atau preman, tapi orang yang terlihat baik, suci, dan rohani sekalipun bisa terjerumus dalam kejahatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sejatinya harus hidup mengasihi Tuhan. Dan itu artinya kita harus membenci kejahatan. Kejahatan adalah produk yang dunia ciptakan. Dan bila kita terus tinggal di dalamnya, maka suatu saat nanti kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Dan sebenarnya ini sangat mengerikan. Tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau menyadari akan kenyataan ini. Hal inilah yang mau dicegah oleh pemazmur, supaya kejahatan itu tidak menular kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pemazmur mengajak orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk menentukan sikap dengan membenci kejahatan. Membenci kejahatan bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari kejahatan tersebut, tapi juga tidak tinggal diam melihat kejahatan yang terjadi. Membenci kejahatan dan menggantinya dengan melakukan perbuatan baik di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah kehidupan orang yang membenci kejahatan dan melakukan kebaikan? Kehidupan orang yang membenci kejahatan dan cinta melakukan kebaikan, kehidupannya akan dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita akan dilepaskan dari tangan orang-orang fasik, orang-orang yang berniat dan merencanakan mencelakakan kita. Sebagai pengikut Kristus yang diutus tinggal dan hidup di dunia ini, hendaknya kita tidak ragu dan takut untuk tampil beda dengan dunia di mana kita tinggal saat ini. Percayalah bahwa Tuhan berada di pihak kita yang senantiasa melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup ini. Bencilah kejahatan, lakukanlah kebaikan. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 262 ayat 1, Jehovah Tuhaki. Jehovah Tuhaki, homu alnena dengan sito pasa sude silehon hangoluan sailehon madiam pamatang nahipas maringan madiam
ban rohana iyas. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga lah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jadikan kami umat-Mu yang membenci kejahatan dan rindu melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan ini, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.